Oke, kita mulai kuliah kita PTDL atau proses transfer dalam lingkungan. Kali ini kita akan bahas masalah landfill. Kita lihat dulu papan tulisnya. Oke, yuk, kita minta pena dan warnanya kita minta yang oke, sudah. Sekarang judulnya landfill. Landfill adalah tempat pembuangan cairan dalam tanah. Sketnya seperti apa ini sudah saya gambar dulu tadi. Landfill itu tempat buangan cairan di tanah. Ini adalah tanah. Kemudian ada beton seperti bak itu ya, bak beton. Kemudian bak itu diisi pasir. Kemudian cairan yang dibuang itu dibuang di pasir itu, sehingga cairan itu berada di sela-sela butir pasir. Misalnya di gambar ini cairan sampai di sini, sampai ketinggian Y. Kalau ketinggian total ini H, berarti kalau ini Y, cairannya tingginya Y, maka tinggi yang di atas adalah H-Y. Lalu ruang rongga-rongga antar pasir di atas cairan itu isinya apa? Isinya udara jelasnya. Nah, kemudian cairan A ini menguap di permukaan ini, kemudian mendifusi lewat rongga antar pasir, lewat udara di rongga antar pasir sampai di sini di permukaan pasir, untuk permukaan batas antara permukaan landfill dan udara ini, kemudian pergi ke udara. Nah, ini ada dua mekanisme, pindah dari permukaan cairan ke permukaan landfill, kemudian dari permukaan landfill ke udara. Udara konsentrasinya CaO, di permukaan landfill ini CaI disebut, lalu di permukaan cairan ini udaranya dianggap jenuh dengan A, sehingga konsentrasi A di udara di permukaan cairan ini dianggap CaS atau Ca jenuh. Jadi pindah antara dari CaS ini menuju ke CaI, kemudian dari CaI ke CaU. Nah, ini Na-nya ke sana. Nah, sekarang kita ingin mengestimasi berapa waktu yang diperlukan sampai cairan ini habis menguap. Lama-lama ini menguap habis, sehingga nanti suatu saat landfill ini sudah kosong lagi. Nah, tadi kita anggap cairan A itu agak mudah menguap, ya. Jadi ada bisa menguap pelan-pelan. Nah, kita ingin estimasi waktu sampai cairan ini habis. Dan biasanya yang kita tahu adalah CaS adalah konsentrasi jenuh, tahu. CaO konsentrasi di udara, tahu. Yang CaI itu tidak tahu. Kita konsentrasi pas di perbatasan antara permukaan landfill dan udara ini kita tidak tahu. Kita balik ke topik kita tadi adalah ingin dicari waktu sampai cairan habis. Oke, kita analisis. Ini adalah bisa lihat buku penalaran ya yang saya tulis itu.
halaman 172 dan seterusnya. Tidak jelas, maaf, saya ganti aja angka 7-nya. Dua dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, ini kita cari dulu laju transfernya. Dari sini ke sini, dari permukaan cairan ke permukaan landfill, kemudian dari permukaan landfill ke udara. Dari permukaan cairan ke permukaan landfill adalah difusi lewat udara di sela pasir. Sedangkan dari permukaan landfill ke udara adalah antar fasa. Ya. Kita ingat rumusnya. Kita lihat dulu difusi melewati udara di sela pasir. Rumusnya gimana? N laju transfer massa A dari permukaan cairan ke permukaan landfill. Kita sebut aja simbolnya NA. Satuannya apa nih? Mol A. Waktu luas. Kita rumus difusi, main difusi, karena ini difusi lewat sela pasir, kita sebut difusi efektif, difusi ekuivalen. Kali beda konsentrasi, min beda jarak. Nah, konsentrasinya bedanya antara yang tujuannya adalah dari CA di permukaan landfill, CAI, dikurangi CA di permukaan cairan, adalah CAS, jenuh. Ya. Dibagi jarak. Jaraknya apa? H min Y. Oke, sekarang laju transfer massa A dari permukaan landfill ke udara. Ke udara. Ini NA, satuannya sama, mol A per waktu per luas. Ya, mass transfer dari perbatasan fasa itu adalah KC, koefisien transfer massa, kali CA di permukaan batas, yaitu CAI, dikurangi CA di tujuannya, yaitu CA udara. Oke. Sekarang rumus mana yang mau dipakai? Ini dua-duanya sama, karena permukaan landfill kan tidak bisa nyimpan A, sehingga yang diterima dari bawah itu mesti diteruskan ke atas, ke udara, sehingga NA yang bawah itu harus sama dengan NA yang atas. Nah, sekarang pakai yang mana? Boleh yang bawah, boleh yang atas. Kalau yang pakai atas itu kita tidak tahu CAI, lainnya ada, yang tidak ada CAI, tidak bisa. Yang bawah kita juga tidak punya CAI, jadi tidak bisa. Maka dari keadaan ini kita harus mengeliminasi
CAI. CAI itu berapa? Nah, kita cari CAI dari dua persamaan itu. Jadi dengan anggapan di permukaan landfill tidak bisa menyimpan A, itu artinya apa? Kita menganggap pseudo steady state. Maka NA dari bawah sama dengan NA ke atas. NA dari berapa apa tadi? Min DE kali CA. I min CA S per, sorry ini garisnya terlalu ke atas. Ini H min Y. Ini harus sama dengan KC kali CAI min CAU. Kita cari CAI dari sini. Kita gabung. CAI itu punya KC dan punya DE per H min Y kali CAI. Ya, kita tulis saja DE H min Y CAI ditambah ini karena ini yang ini plus CAI minus pindah ke sana saja ditambah KC kali CAI sama dengan DE H min Y CAS plus KC CAU. Ini kita pindah ke kanan. Silakan dicek nanti. Mudah-mudahan betul. Sehingga kita bisa mencari CAI. CAI sama dengan DE CAS H min Y plus KC CAU per DE per H min Y plus KC. Ini bisa disederhanakan jadi apa? H min Y-nya di bawah semua kita coret. Ini kita jadikan per H min Y, ini juga jadi per H min Y, jadi H min Y ini coret. Kita berapa? DE CAS plus KC CAU H min KC CAU Y per DE plus KC H min KC Y. Kita sederhanakan gimana ini? Kita bagi saja dengan DE dibagi H min Y saja supaya lebih sederhana. Jadi ini kita bagi dengan H min Y, itu berarti DE min Y. Oke, sebentar. Itu DE CI
Tapi bisa kita jadikan satu lebih baik begini ya. Jadi DE plus ini H-min dia kita jadikan satu aja. Jadi sebenarnya langsung ini aja lebih sederhana mungkin. Kali H-min dia ini ada CAU ya. Ini ada KC. Ini mungkin lebih bagus. Nah, sekarang kita mencari NA-nya. NA adalah KC CAI min CAU. CAI-nya kita ganti dengan itu tadi. KC halaman belum sebelumnya tadi. KC min Y. Oh, sorry, kita lihat dulu di sini. DEAS. Ya, sorry, kita balik. Kita minta halaman berikutnya aja. Hapus ini. Tekan lagi, jadi DE CAS ya. KC DE plus H-min Y CAU per DE plus KC Y, tapi harus dikurangi. Ini kita lihat si baliknya tadi. Ya, kira-kira cocok. Sama dengan apa ini sekarang? Kita teruskan. Dijadikan satu penyebut. Itu DE plus KC H-min D. Ini akan dipilih DE CAS plus KC H-min Y CAU min DE CAU min KC H-min Y CAU per sama penyebutnya DE KC H-min D. Ini ada kurung tutupnya ya. Mungkin ada yang bisa disederhanakan. Ini KC H-min D CAU bisa hilang. Jadi hasilnya adalah KC DE CAS CAU per DE KC H-min Y. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Kira-kira gimana? Dibagi KCDE ini akan menjadi CAS min CAU. Ini dibagi ini seper KC plus
C berarti H-Y dibagi D. Ini adalah persamaan untuk NA yang kita cari. Oke, sekarang kita mungkin estimasi waktu landfill habis cairannya. Kita susun neraca massa cairan A di landfill. Kita bisa R in R out, R accumulation. Ini satuannya adalah harus mol A per waktu. Oke, input cairan tidak ada. Outputnya adalah Na. Na adalah tadi rumusnya CAS in bagi apa tadi? Kita lihat halaman sebelumnya. Seperkase H-Y per H-D DE-nya. Ini ada seper KC plus H-Y per DE. Ini adalah outputnya. Tapi ini persatuan luas. Berarti harus dikalikan apa? Luas. Ini adalah mol A waktu luas. Maka harus kita kalikan dengan luas. Sehingga hasilnya adalah mol A per waktu. Akumulasinya apa? Perubahan persatuan waktu dari sesuatu. Sesuatunya apa? Yang kita rasakan yaitu massa cairan A di landfill. Massa cairan A di landfill sama dengan volume yang kena cairan, yaitu apa? Luas permukaan S kali Y, ini adalah volume total. Kemudian yang isi udara itu kan hanya yang rongganya saja. Maka rongganya adalah epsilon, di mana ini adalah porositas dari pasir, tumpuan pasir. Jadi volume rongga antar butir dibagi volume total, itu epsilon. Kemudian sudah ketemu volume gasnya. Kemudian dikalikan apa? Konsentrasi di situ. Ini konsentrasi di cairan. Ini adalah volume, untuk kalikan dengan rho cairan, itu ketemu massa cairan. Padahal kita harus dalam mol. Jadi harus dibagi dengan berat molekul. MA, berat molekul dari A. S, luas permukaan, Y adalah tinggi cairan, epsilon porositas, Rho adalah rho cairan, ini MA adalah berat molekul A. Jadinya apa ini? Kita gambar aja, keluarkan aja ini S keluar dari diferensial, epsilon keluar dari diferensial, Rho keluar dari diferensial, MA keluar dari diferensial, tinggal apa? DY per
dt. Ini adalah ruas kanan ya. Ini diperoleh dari ruas kanan. S keluar, epsilon, rho, MA keluar. Ruas kiri tinggal itu tadi. Sama aja tulis saja S CAS min CAU dibagi 1/KC plus min Y per D. S-nya bisa dicoret sehingga kita peroleh epsilon rho MA dy per dt, atau kita pindah langsung aja karena kita ingin mencari waktu. Berarti kita pindah dulu aja. Sorry, kita lihat epsilon rho per MA, epsilon rho per MA dy per dt, kita coret S-nya, ini tinggal, sorry, S-nya hilang, ya, sama dengan CAS min CAU per KC plus min Y per DE. Kita cari waktu. Jadi dt ke sana berarti rho epsilon per MA kali ini 1/KC begini dy. dt sama dengan rho epsilon MA, oh ya, CS min CAU-nya lupa. CS min CAU-nya di mana? Seper di sini ya. Harus ada apa ini? Seper coba itu kita tulis lagi aja biar bagus, sekaligus kita integralkan dt rho epsilon per MA CAS min CAU ini kali 1/KC plus min Y per DE dy. Untuk mencari waktu tinggal kita integralkan dari T sama dengan 0, T sama dengan T penguapan TP misalnya. Integralnya dari sini itu dari H sama dengan tinggi awal H0 misalnya sampai H, kalau cairan habis berarti H-nya sama dengan 0. Nah, kita akan dapatkan TP waktu sampai landfill habis sama dengan apa ini? Rho epsilon MA
MA CAS min CAU integral ini integralnya apa ini? Per KC kali Y per KC kali Y atau Y per KC plus suku yang kedua adalah yang ini H per DE kali Y. H per DE kali Y min yang terakhir adalah setengah Y kuadrat. Setengah Y kuadrat H per DE H per 2 DE Y kuadrat dari H0 sampai 0. Saya ada lupa sedikit tadi. Ini tadi kita keliru, lupa memberi apa? Ini harus ada tanda minusnya ya. Ini ada tanda minusnya. Ada minusnya. Kita teruskan. Ini ada tanda minusnya. Sehingga hasilnya berapa? 0. Nah, ini jadi dibalik aja integralnya karena minusnya itu. Jadi tinggal rho epsilon per MA CAS min CAU kali apa ini? Ini H0 kasih H0 kuadrat DE ini bukan H0 yang simbolnya. Tinggi awal itu misalnya L saja, supaya tidak bingung. Ini H sama dengan L saja. Tinggi awal adalah L. Berarti ini harus diganti ya. Ini sampai tinggi awal L ya. Perlu dicatat di sini L adalah tinggi cairan awal. Oke. Jadi apa ini? Ini H min J so H L dikurangi apa ini? Tidak ada hanya ya. Supaya lihat integralnya tadi harusnya Y kuadrat ya, tidak ada hanya. Jadi hasilnya ini adalah L kuadrat 2 DE min Y kuadrat ini. Kalau integrasinya dari Liouville penuh, berarti kita bisa mulai dari L-nya sama dengan H. Atau kita langsung saja
dari landfill-nya penuh, berarti hanya ya sudah gini dari tinggi landfill dari tadi harusnya batasnya bukan H ya, batasnya itu L, batasnya itu J. Ini pakai pen, ini adalah Y mula-mula H sampai Y sama dengan 0. Jadi, sorry, tidak usah perlu ini ya. Karena landfill mula-mula penuh. Catatannya ini. Y-nya awal sama dengan H. Jadi perlu diberi keterangan di sini. Landfill mula-mula penuh cairan. Jadi Y-nya sama dengan L. Oke, berarti ini batasnya sampai H. Itu tadi. Jadi ini juga keliru. Ya. Oke. Ini menjadi 0, ini H kuadrat. Ini menjadi H kuadrat per 2DE. Kita tulis lagi, rho epsilon MA CAS min CAU ini hanya C plus kuadrat per 2DE rho epsilon MA ini hanya keluarkan di sini aja satu ya Pak, seper KC plus H per 2DE. Ini adalah TC yang TP yang kita cari. Jika angka-angka dimasukkan, lihat buku ya. Diperoleh TP sama dengan 354 tahun. Ternyata sangat lama. Kita jangan sering main-main dekat landfill. Siapa tahu cairannya beracun ya. Nah, sekarang selanjutnya lihat di buku
bagaimana jika Kc besar. Jadi mass transfer dari permukaan lain kuda relatif cepat, anginnya bergerak bagus. Jadi Kc sangat besar. Diskusikan. Difahami ya maknanya. Oke, kita akhiri. Sekian kuliah ini. Kita lanjutkan dengan nanti topik-topik yang lain. Terima kasih.